Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, cinta buta kadang membuat gelap mata. Inilah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan seorang kiai yang membabi buta membela Ba'alawi. Dia tidak terima jikalau tuannya atau junjungannya yaitu para habaib Ba'alawi diputuskan nasabnya oleh Kiai Haji Imaduddin dan dinyatakan tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Pembelaan buta yang dilakukan Kiai ini setidaknya terlihat dari 3 poin yang ia kemukakan, dan ini sangat berbahaya karena berhubungan dengan akidah dan keimanan seseorang. Pertama, dia menyatakan bahwa merungkatkan nasab Ba'alawi sama saja dengan merungkatkan nasab Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Dia berargumen bahwa jika nasab Ba'alawi diputuskan karena tidak ada catatan kitab sezaman atau bukti yang menunjukkan Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isa, maka Nabi pun tidak ada catatan yang menunjukkan sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja pendapat dan framing ini sangat berbahaya karena berusaha menyamakan nasab Ubaidillah yang gelap gulita dengan nasab Nabi yang dianggapnya juga gelap gulita. Padahal pada kenyataannya tidaklah demikian. Nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim sangatlah terang benderang dan dicatat oleh berbagai kalangan, baik internal maupun eksternal. Salah satu yang mencatat silsilah Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendeta Kristen, Sophronius of Jerusalem. Dia adalah orang yang mencatat semua kehidupan Nabi Muhammad SAW, bahkan asal-usul dan silsilahnya. Dan catatannya itu benar sesuai sejarah yang ada, baik sebelum dilahirkan maupun setelah kewafatan beliau, Nabi Muhammad SAW. Penulis lain yang mencatat keberadaan Nabi Muhammad SAW dan kehidupannya serta keturunannya atau silsilahnya adalah Santo Theophanes pada tahun 761 Masehi. Apakah benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa divalidasi sebagai tokoh historis berdasarkan dokumen eksternal? Bukan data dari Islam ya? Data Islam otomatis kita sajikan. Kemudian, apakah memang ini nasabnya nyambung kepada Ismail? Dan ada pengakuan dari dokumen eksternal itu. Dan sezaman, as kita akan tahu, ini tokohnya bernama Sophronius of Jerusalem. Jadi Sophronius, namanya Sophronius. Sophronius of Jerusalem. Sophronius yang tinggal di kota Yerusalem, ya. Beliau ini seorang rahib. Kalau disebut rahib berarti tokoh besar di kalangan Kristiani, ya. Beliau lahir tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Nah, kalau kita lihat dari data yang sifatnya data akademik, beliau itu lahir tahun 560 Masehi, meninggal atau wafat tahun 638 Masehi. Perhatikan ini angka penting Pak Edi. Tahun 560 Masehi kalau dia dilahirkan, Nabi Muhammad SAW sudah lahir belum? Itu belum itu. Belum. Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi. Berarti sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Sophronius sudah lahir lebih dulu. Sophronius meninggal tahun 638 Masehi. Ya, 638 Masehi. Nabi Muhammad SAW itu meninggal tahun 632 Masehi. Selisih sedikit ya. Ya, berarti ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Sophronius sebagai rahib Kristen yang tinggal di Yerusalem masih hidup. Dan menulis buku ini. Dan ini berarti dokumen yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad SAW ataukah tidak? Sezaman. Sezaman. Ini catatan bagi siapapun
yang berdebat mengenai tokoh Ubaidillah. Apakah dia tokoh fiktif atau tokoh historis? Harus menggunakan kacamata yang sama. Yang kedua, hadis Nabi pun harus rungkat jika Ba'alawi dirungkatkan. Masih berargumen pada persyaratan catatan kitab sezaman, kiai ini beranggapan bahwa hadis pun tidak ada kitab sezaman yang mencatat. Terlihat sekali framing dari pernyataan ini. Metodologi penelitian hadis terutama sekali oleh Imam Bukhari sangatlah rapi, ketat, dan ilmiah. Keautentikan hadis dibuktikan oleh sanad atau bersanad atau bersambung antara perawi terakhir dengan perawi pertama yang mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari akan meneliti satu persatu perawi, yaitu orang yang menceritakan hadis tersebut, apakah ada ketersambungan dengan perawi sebelumnya ataukah tidak. Apakah perawi tersebut dikenal di zamannya atau tidak. Tentu saja ini semua membutuhkan verifikasi sejarah yang tepat. Oleh karenanya, sumber-sumber sejarah yang mengkhabarkan tiap-tiap perawi ini pasti digunakan oleh Imam Bukhari. Jangankan untuk dirungkatkan, dipalsukan saja sebuah hadis oleh seseorang, Imam Bukhari pastilah tahu karena saking otentiknya data ke data sumber. Oleh karenanya, ucapan yang menyamakan kaburnya data hadis dengan kaburnya data Ubaidillah adalah framing yang mengada-ada untuk tujuan membela Ba'alawi. Ketiga, dan ini yang paling parah, sang kiai menyatakan bahwa merungkatkan Ba'alawi tidak mempercayai karena tidak adanya kitab sezaman atau catatan pendukung berarti merungkatkan ayat Al-Quran, terutama yang berbicara sejarah. Seperti ayat ini, Maqam Ibrahim. Orang diajak untuk tidak percaya pada ayat ini karena tidak ada catatan apapun tentang Maqam Ibrahim, artefaknya, catatan-catatannya, dan sebagainya. Logika ini tentu saja menabrak keimanan dan sangat gegabah sekali menyamakan kekuatan nasab Ubaidillah dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang sejarah jelas sekali berbeda dengan masalah nasab, karena sejarah di dalam Al-Quran yang berbicara langsung adalah Allah. Maka tidak perlu data-data pendukung atau catatan kitab sezaman atau manuskrip untuk mempercayai ucapan Allah, karena semua umat muslimin dan mukminin sangat percaya bahwa Allah itu maha benar. Jika saja Allah berfirman bahwa Bani Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti semua, termasuk Kiai Haji Imaduddin, akan langsung percaya tanpa harus meneliti datanya satu persatu, karena yang berbicara adalah Allah Sang Maha Benar. Maka menyamakan nasab Ubaidillah dengan nasab Nabi yang mulia, membandingkan dengan hadis-hadis Nabi yang mulia, dan menganggap sama kuat dengan firman Allah yang mulia adalah perbuatan yang terlalu berlebihan atau melampaui batas, hanya demi membela sebuah kaum yang belum tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakui oleh manusia sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian BIBIB TV mengabarkan.